Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham dividen 18% bagi dividen setahun 3 kali, tapi harga tahun 2024-nya lebih rendah dari harga IPO. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini kita akan membahas saham TB atau PT Dana Brata Luhur. Topik pertama, analisa harga saham dan valuasinya. Teman-teman bisa lihat di sini dari aspek probabilitas. Probabilitas kenaikannya dalam 5 tahun terakhir adalah 60%. Artinya, 3 kali mengalami peningkatan dan 2 kali mengalami penurunan. Nah, sebagai catatan, pada bulan Februari dan bulan Oktober, saham ini tidak pernah mengalami peningkatan harga satu kali pun. Kemudian kita lihat dari historical harga sahamnya. Saat video ini dibuat, TB di harga 795 dan harga tersebut mirip seperti harga di akhir tahun 2020. Jika kita bandingkan dengan historical PBV, maka bisa dilihat di sini terjadi penurunan PBV pada harga saham yang sama. Itu artinya terjadi peningkatan kinerja ekuitas dalam beberapa tahun terakhir ini meskipun tidak terlalu signifikan. Topik kedua, proyeksi dividen. Nah, diproyeksikan di tahun 2023 kinerja TB akan menurun sekitar 29%. Itu karena IPS-nya berkurang dari 253 menjadi 178. Apabila kita memasukkan unsur ini ke dalam dividen per share-nya, maka diproyeksikan dividen yield perusahaan akan turun dari 18,4 menjadi 12,9% di tahun 2024 apabila menggunakan dividen payout ratio yang sama. Topik ketiga, kinerja Q3. Pertama dari aspek kas dengan nominal 387 dan jika kita bandingkan dengan total liabilitasnya sebanyak 113, itu artinya perusahaan mampu melunasi seluruh hutangnya hanya dengan saldo kas yang mereka miliki. Apalagi jika teman-teman lihat rasio DR-nya sangat rendah dengan angka 10%. Itu artinya dengan jumlah liabilitas 113, perusahaan ini punya ekuitas sebanyak 1062. Jumlah ekuitas yang sangat banyak. Apalagi ekuitasnya berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Nah, sekilas kita lihat tentang rasio keuangannya. Rasio profitabilitas juga sangat baik dengan angka NPN dan ROE di atas 20%. Kemudian mari kita lihat dari aspek laba ruginya. Penjualan perusahaan mengalami penurunan di tahun 2023 ini, tapi sayangnya beban pokok penjualannya malah mengalami peningkatan. Hal itu menyebabkan laba brutonya mengalami penurunan karena meskipun terjadi penurunan penjualan, tapi beban pokoknya malah mengalami peningkatan. Nah, dampaknya apa? Teman-teman bisa melihat bahwa laba ruginya mengalami penurunan dari yang awalnya 224 turun menjadi 171 di tahun 2023 untuk aspek laba yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk. Itu merupakan sekilas pembahasan tentang kinerja laba rugi perusahaan TB ini. Topik keempat, poin tambahan. Yang pertama, harga penawaran saat IPO adalah 1095 dan jika teman-teman lihat dengan harga saat video ini dibuat, saham TB berada di angka 795. Itu artinya harga pada saat video ini dibuat lebih rendah dibandingkan harga penawaran saat IPO. Topik tambahan kedua, TB ini merupakan perusahaan yang menarik dari aspek dividennya. Bahkan di tahun 2023, mereka membagi 3 kali dividen, yaitu pada bulan ke-5, 9, dan ke-12. Tapi ingat, teman-teman harus lihat lagi, mengingat TB ini merupakan perusahaan baru di bursa, sehingga untuk konsistensinya belum dapat dikatakan 100% aman. Topik kelima, poin minus tentang saham ini. Yang pertama, teman-teman bisa lihat di sini bahwa kepemilikan dari pengendali dan masyarakat bisa dikatakan tidak terlalu berbeda jauh. Dan hal ini bisa menjadi pertimbangan bagi teman-teman saat melakukan pembelian saham. Poin minus berikutnya, dalam 3 tahun terakhir, harga sahamnya sudah turun 43%. Penurunan yang sangat signifikan. Demikianlah pembahasan singkat saham TB. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Nah, sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada 2. Yang pertama, Baca Saham yang fokus kepada pembahasan review saham. Dan yang kedua, Baca Saham dari nol yang fokus kepada pembahasan edukasi saham. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham.
pertama stock for living atau hidup dari saham, kedua strategi nabung saham, ketiga the stock market, dan yang keempat cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.